Pernah nggak sih Anda ngerasa pengen bisa mikir lebih jernih? Nah, kali ini kita bakal bongkar rahasia gimana caranya bikin keputusan yang lebih cerdas dan ngelihat dunia tuh apa adanya, bukan sekedar kayak yang kita kira. Ini nih pertanyaan klasik. Kenapa ya kita sering banget ngulangin kesalahan yang sama? Entah itu dalam hidup pribadi atau di kerjaan. Niatnya sih udah baik, tapi kok ya jatuh ke lubang yang sama lagi, dan lagi. Yuk kita cari tahu bareng-bareng kenapa bisa begitu. Ternyata jawabannya ada di sini. Kualitas cara kita berpikir itu, bukan soal seberapa jenius kita, tapi lebih ke model atau kerangka berpikir yang kita pakai di kepala kita. Jadi, bisa dibilang, kesuksesan kita itu sangat bergantung pada cara kita mencerna realitas. Oke, biar lebih kebayang, coba deh dengerin cerita pendek dari David Foster Wallace ini. Jadi, bayangin ada dua ikan muda lagi asyik berenang, terus tiba-tiba lewat ikan yang lebih tua dan bijak. Ikan tua ini nyapa mereka dengan pertanyaan yang simpel banget. Dua ikan muda ini ya lanjut aja berenang, agak bingung gitu. Terus, salah satu dari mereka noleh ke temennya dan nanya, air itu apaan sih? Nah ini dia, poin pentingnya. Realitas yang paling jelas yang ada di sekitar kita setiap saat, justru sering jadi hal yang paling susah kita sadari. Kenapa? Ya karena kita hidup di dalamnya. Sama persis kayak ikan yang nggak sadar sama air, kita semua juga punya blind spot alias titik buta. Kita tuh suka susah ngelihat sistem besar, tempat kita jadi bagian di dalamnya. Sering banget penghalang terbesar buat ngelihat kenyataan dengan jernih, ya diri kita sendiri. Nah, ada 3 biang keladinya nih. Pertama, perspektif. Kita tuh ibaratnya ada di dalam kapal, tapi nggak ada jendelanya. Jadi kita nggak bisa lihat pergerakan kapal kita sendiri. Kedua, ego. Wah, ini nih. Kita seringkali udah terlanjur cinta sama ide kita sendiri, sampai-sampai kita lebih milih ngebela ide itu daripada nyari kebenaran. Dan yang ketiga, jarak. Makin jauh kita dari konsekuensi sebuah keputusan, makin gampang juga kita nggak baikan hasilnya. Bener kan? Situasi ini tuh tergambar jelas banget di perumpamaan kuno tentang orang-orang buta dan seekor gajah. Coba bayangin, masing-masing dari mereka megang bagian yang beda-beda. Ada yang megang belalainya, ada yang kakinya, ada yang ekornya. Hasilnya, kesimpulan mereka soal apa itu gajah jadi beda total. Padahal mereka semua benar sebagian, tapi secara keseluruhan mereka salah total. Dari sini, kita bisa lihat ada 2 tipe pemikir. Di satu sisi ada si manusia palu. Dia ini spesialis di satu bidang, dan ngelihat semua masalah itu kayak paku yang harus dipukul. Nah, di sisi lain ada pemikir multidisiplin. Dia nggak cuma bawa palu, tapi bawa satu set kotak perkakas lengkap. Jadi dia nggak cuma ngelihat satu bagian, tapi bisa ngelihat keseluruhan gajahnya. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa lepas dari cuma punya palu dan mulai bisa melihat keseluruhan gajahnya? Gimana caranya kita membangun kotak perkakas yang lebih lengkap itu? Jawabannya ada pada konsep yang namanya model mental. Simpelnya gini, model mental itu cuma representasi tentang cara kerja sesuatu. Anggap aja kayak peta. Kita kan nggak mungkin nyimpan setiap detail dunia di kepala kita. Jadi kita pakai model-model ini buat menyederhanakan hal-hal yang rumit jadi lebih gampang dipahami. Tapi tunggu dulu, cuma ngumpulin model-model aja itu nggak cukup loh. Kuncinya, menurut legenda bisnis dan partnernya Warren Buffett, Charlie Munger, adalah membangun sebuah jaringan kerangka dari model-model ini. Munger sendiri ngomong gini, dan ini dalam banget. Kamu harus punya model-model di kepalamu, dan kamu harus menata pengalamanmu di atas jaringan kerangka model ini. Intinya, tanpa kerangka ini, pengetahuan kita cuma jadi kumpulan fakta acak yang nggak ada gunanya. Jadi poin utamanya di sini adalah ini bukan sekedar daftar, ini adalah sebuah struktur. Bayangin aja, model dari fisika, biologi, psikologi, ekonomi, semuanya itu saling nyambung, saling menguatkan. Hasilnya, kamu jadi punya gambaran realitas yang jauh lebih akurat, lebih utuh, kayak nonton film 3 dimensi gitu deh. Dan yang paling keren, ini tuh nggak serumit kedengarannya loh. Munger sendiri memperkirakan kalau cuma butuh sekitar 80-90 model kunci untuk melakukan 90% pekerjaan berat dalam berpikir. Jadi kamu nggak perlu tahu segalanya, cukup kuasai ide-ide besar yang paling powerful aja. Oke. Ini semua kedengarannya keren banget secara teori. Tapi, apa untungnya buat kita di kehidupan nyata? Apa sih hasil konkretnya kalau kita capek-capek bangun kotak perkakas mental ini?
Wah, manfaatnya besar banget. Kamu bakal mulai bisa melihat peluang yang orang lain tidak lihat. Kamu bisa menghindari kesalahan-kesalahan fatal karena kamu bisa memandang masalah dari berbagai sudut. Pada dasarnya, ini semua tentang menyambungkan titik-titik dari bidang yang berbeda buat bikin keputusan yang jauh lebih cerdas. Pada akhirnya, intinya cuma satu. Baik dalam karir, investasi, atau bahkan hubungan pribadi, orang yang punya pemahaman paling akurat tentang realitas, yaitu orang dengan titik buta paling sedikit, dialah yang bakal menang. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu renungkan. Kalau kamu lihat lagi cara kamu mengambil keputusan selama ini, kira-kira alat terpenting apa sih yang masih hilang dari kotak perkakas mental kamu? Apa yang perlu kamu tambahin ke dalamnya?